dengan penggunaan sekam bakar ini akan memperbaiki drainase tanahnya dan akan menjaga kelembaban pada sistem perakaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini kita akan mengupas secara tuntas terkait dengan dahsyatnya manfaat arang sekam bagi tanah dan tanaman. Sesuatu yang sangat sederhana tersebut ternyata memiliki manfaat yang sangat luar biasa, mulai dari untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanahnya. Dan ini sangat bermanfaat baik untuk musim kemarau dan musim penghujan. Kira-kira manfaatnya seperti apa? Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, sebelum kita lanjutkan pada inti video ini, ada pengumuman untuk teman-teman yang namanya tercantum di sini. Kami tetapkan sebagai pemenang terhadap giveaway video kami yang lalu. Nah, untuk teman-teman yang belum beruntung, jangan berkecil hati, karena di setiap video Mitra Petani, insya Allah akan kami sertakan giveaway. Caranya sangat mudah, teman-teman cukup tinggalkan komentar terbaik di kolom komentar video ini. Kemudian untuk teman-teman yang ingin berbudidaya tanaman, kemudian ingin memiliki acuan, silahkan teman-teman bisa miliki buku Tanam Mudah Hasil Melimpah karya Mitra Bertani. Di situ sudah disajikan secara komplit, mulai persiapan sebelum penanaman, olah lahan, pemilihan bibit, kemudian perawatan dan sampai pasca panennya. Insya Allah sudah tersaji dengan sangat lengkap, dengan bahasa yang sangat mudah. Kemudian ini diambil dari pengalaman-pengalaman petani di berbagai daerah yang tentunya sudah sangat sukses. Jadi jangan sampai ketinggalan dan tidak usah berpikir panjang, karena insya Allah ilmunya sangat bermanfaat. Tetap semangat, kurangi sambat, Gusti berkahi. Selamat menonton video ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat dan selalu senantiasa diberikan kemudahan, mendapatkan kemudahan. Untuk teman-teman yang saat ini sedang sakit, semoga Allah mengangkat penyakitnya. Kemudian untuk teman-teman yang saat ini keluarganya atau saudaranya dan lain sebagainya sedang mengalami musibah atau sedang kurang fit dan lain sebagainya, semoga Allah mengangkat penyakitnya dan mempermudah segala urusan teman-teman. Dan untuk teman-teman yang punya hajat, semoga Allah mengabulkan semua hajat-hajatnya. Kemudian tetap semangat, kurangi sambat, Gusti berkahi. Kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Petani TV. Video kali ini seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kita akan mengupas tuntas seputar manfaat dari penggunaan arang sekam gitu ya. Arang sekam ini bisa dikatakan seperti mutiara hitam untuk tanah dan tanaman gitu. Jadi sangat berarti, manfaatnya memiliki peran yang sangat banyak, tetapi jarang kita ketahui gitu. Meskipun biayanya menurut kami juga sangat terjangkau, sangat murah, tetapi manfaatnya untuk tanah dan tanaman itu ternyata sangat tinggi. Seperti kita ketahui di awal video kami di pengolahan lahan ini, itu sudah kita masukkan penggunaan arang sekam, dan beberapa video kami sebelumnya juga sudah membahas terkait dengan arang sekam, tetapi mungkin belum kita rincikan seputar manfaat detail dari penggunaan arang sekam ini gitu. Karena ternyata arang sekam ini memiliki manfaat yang sangat luar biasa, tetapi mungkin jarang yang menyampaikan. Nah, di video ini insya Allah akan coba kita bahas kupas tuntas seputar manfaat arang sekam bagi tanah dan pertanian. Oke, pertama, arang sekam ini adalah arang yang dihasilkan dari proses pirolisis gitu ya, atau pembakaran tidak sempurna, di mana di situ menggunakan suhu yang sangat tinggi, tetapi untuk menjaga supaya proses pembakaran itu tidak menghancurkan bentuk fisik dari arang tersebut gitu. Jadi untuk sekam ini sendiri harapannya itu masih wujud dalam bentuk sekam tetapi sudah terbakar. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul, kalau kita menggunakan
arang dari kayu atau dari bambu atau dari yang lain itu kandungannya seperti apa gitu ya. Apalagi kalau digunakan mungkin abu dari sisa pembakaran, itu manfaatnya seperti apa. Itu mungkin tetap ada manfaatnya, tetapi tidak sebanyak kalau penggunaan arang sekam gitu. Jadi secara struktur bukan hanya kandungan dari arangnya yang kita ambil, tetapi dari bentuk fisik berupa sekam bakarnya itu. Jadi sekam bakar itu di samping kandungannya, tetapi bentuk fisiknya itu ternyata juga bisa menyimpan berbagai manfaat. Nah, jadi yang sangat sayang apabila pembakarannya itu gagal, jadi sudah dalam bentuk abu, kita hanya akan mendapatkan di karbonnya gitu. Tapi dari bentuk fisiknya untuk memperbaiki sifat fisik tanahnya itu mungkin yang agak kurang gitu. Jadi yang menurut kami yang paling baik adalah hasil pirolisis atau pembakaran tidak sempurna, sehingga bentuknya itu masih dalam bentuk arang. Jadi bukan abu tetapi masih dalam bentuk sekam bakar gitu. Nah, mungkin itu yang kami bahas dan yang kami rekomendasikan adalah seperti itu gitu. Mungkin di daerah-daerah ada yang belum tersedia, tetapi coba mungkin teman-teman bisa untuk melakukan pembakarannya sendiri, karena beberapa referensi sudah dibuatkan bagaimana cara pembakaran untuk menghasilkan sekam bakar yang bagus. Nah, itu mungkin teman-teman bisa mencobanya. Kalau untuk daerah-daerah yang sentra padi mungkin bisa sangat mudah untuk mendapatkannya gitu ya. Tapi juga di beberapa toko pertanian juga sudah menyediakan terkait dengan sekam bakar ini gitu. Tadi untuk pembakarannya sudah kita jelaskan, atau dari bentuk fisiknya itu sebisa mungkin masih dalam bentuk arang sekam bakar gitu ya, bukan dalam bentuk abu, tapi masih dalam bentuk sekam yang sudah dibakar. Jadi masih dalam bentuk sekam, tetapi wujudnya itu sudah mengalami pembakaran. Itu yang menurut kami sangat kita rekomendasikan. Nah, untuk manfaatnya sendiri, ini teman-teman mungkin juga mengalami hal yang sama seperti kami, di mana bulan-bulan Februari, Maret seperti ini, itu kondisi menurut kami lumayan ekstrim gitu ya. Jadi pasca intensitas hujan yang sangat tinggi, tetapi nanti ketika kita sudah ada panas seperti pagi ini panasnya juga sudah lumayan tinggi, dan beberapa hari ke depan juga mungkin antara hujan kemudian panas itu akan terus bergantian. Nah, mungkin teman-teman akan mengalami ketika pasca pindah tanam, tanahnya itu akan mengalami pemadatan, cenderung mengeras, kemudian didominasi oleh air, kemudian akan menghambat pada proses titik tumbuhnya tanaman. Kemudian ketika tanaman dewasa, teman-teman akan dipusingkan dengan ketersediaan air, karena nanti akan sudah memasuki musim kemarau, di mana di beberapa daerah itu akan sudah mengalami kekeringan ketika musim kemarau. Nah, dengan penggunaan sekam bakar ini, insya Allah itu akan membantu beberapa hal yang teman-teman takutkan di awal. Mulai dari tanah yang memadat, kemudian sistem perakaran itu cepat kering, tanahnya itu cepat kering, sehingga tanaman nanti akan mengalami stres, kekurangan air. Nah, video kali ini coba akan kita bahas bagaimana cara meminimalisir hal-hal tersebut gitu. Lebih tepatnya dengan penggunaan arang sekam pada bagian awal, itu ternyata memiliki banyak manfaat untuk di masa mendatang. Sebelum ke manfaatnya, untuk cara aplikasi dari arang sekam sendiri ini beberapa hal ya, seperti mungkin bisa seperti contoh yang kami contohkan dengan cara pencampuran dengan tanah. Jadi kita taburkan secara merata, kemudian setelah itu kita rotari, kita baja kembali supaya homogen bercampur dengan tanah, sehingga dia akan membantu untuk membuka pori tanahnya. Atau juga bisa dicampur dengan media semai atau media tanam. Kalau dicampur dengan media tanam, itu bisa menggunakan perbandingan 1:1:1. Jadi kalau untuk teman-teman yang menggunakan polybag, itu bisa tanahnya satu bagian, kemudian sekam bakarnya satu bagian, kemudian pupuk kompos atau pupuk organiknya juga satu bagian gitu. Jadi karena kalau untuk hanya mengandalkan arang sekam saja, itu secara kandungan mungkin kurang bisa maksimal, hanya fokus di karbonnya saja. Tetapi kalau ditambah dengan kompos, itu nanti juga akan ditambahkan unsur-unsur hal lain seperti NPK dan lain sebagainya, unsur mikro yang ada di dalam kompos itu. Jadi ketiga bahan itu bisa saling bersinergi. Begitu juga ketika dimasukkan di dalam tanah gitu. Jadi di sini juga kita masukkan ya, ada tanah, kemudian ada kompos atau pupuk organik, kemudian baru ada juga sekam. Ketiga bahan itu kita homogenkan dengan tanah. Kemudian kalau teman-teman merasa masih kurang, bisa ditambahkan pupuk kimia seperti yang kemarin kita gunakan. Di lahan ini hanya menggunakan fosfat
atau juga ditambahkan kalsium, magnesium, kemudian asam humat. Nah, itu adalah bahan-bahan tambahannya. Tetapi kalau untuk sekam bakarnya ini sendiri, ini teman-teman bisa gunakannya mungkin sifatnya adalah kira-kira gitu ya. Jadi mungkin bisa menggunakan setengah sampai 1 kilo untuk setiap kebutuhan tanaman. Tetapi untuk teman-teman hati-hati kalau ingin memasukkan di lubang tanam. Kalau pas di lubang tanam sebisa mungkin jangan terlalu banyak. Maksimalnya hanya sekitar 1 sendok saja. Kenapa kalau di lubang tanam kok terlalu banyak itu tidak bagus? Nanti biasanya dia akan mengalami amblas gitu ya. Jadi kalau amblas itu nanti tanaman akan menggantung. Jadi akar itu tidak bersentuhan langsung dengan tanah, tapi dia akan menggantung karena amblas tersebut. Jadi ada kemungkinan nanti akarnya akan patah atau akar itu tidak bisa tumbuh dengan maksimal. Itu yang perlu teman-teman hindari. Nah, kita akan mengupas tuntas secara detail terkait dengan manfaat dari penggunaan sekam bakar ini. Tadi secara aplikasinya sudah kita sampaikan, kemudian bahannya juga sudah kita sampaikan. Manfaatnya untuk sekam bakar ini sangat bermanfaat bagi musim kemarau maupun musim penghujan. Untuk musim penghujan seperti ini, itu manfaatnya ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah terkait dengan drainase. Jadi dengan penggunaan sekam bakar ini akan memperbaiki drainase tanahnya dan akan menjaga kelembaban pada sistem perakaran. Seberapa penting drainase tanah bagi tanaman? Biasanya kalau teman-teman itu mengalami kematian secara serentak, bisa jadi karena drainasenya itu tidak bagus atau tidak baik sehingga ada kemungkinan tanah itu akan mengalami genangan. Nah, itu akan sangat mudah atau sangat cocok bagi perkembangan patogen penyakit. Jadi menjaga drainase pada bagian sistem perakaran itu sangat bagus dan bisa menjadi salah satu kuncinya. Kemudian kelembaban. Biasanya kelembaban itu akan meningkat ketika di musim penghujan karena didominasi oleh air. Nah, sementara dengan hadirnya sekam bakar ini, dia akan membuka pori atau membuka ruang sehingga pori makronya itu menjadi lebih banyak sehingga porositasnya itu menjadi lebih tinggi. Kemudian kelembabannya itu bisa menjadi lebih rendah. Ketika kelembaban itu tidak tinggi, itu akan menjadi tempat yang kurang cocok bagi perkembangan patogen penyakit. Jadi menjaga kelembaban itu artinya menjaga supaya tanaman tidak rentan terserang oleh patogen penyakit. Ketika kelembaban itu bisa kita kontrol, secara otomatis patogen itu tidak mampu berkembang secara baik di dalam tanah gitu. Jadi dengan pemberian sekam bakar itu akan memperbaiki drainase. Yang kedua adalah di kelembabannya. Yang ketiga adalah karena dia kandungannya karbon, itu akan menjadi tempat yang sangat cocok untuk perkembangan mikroorganisme baik seperti Trichoderma, kemudian Bacillus. Itu dia sangat cocok untuk berkembang di daerah yang memiliki karbon tinggi. Contohnya di sekam bakar itu nanti Trichoderma itu akan hidup di situ. Nah, ketika sistem perakaran didukung dengan karbon yang lumayan tinggi, otomatis agensi hayati di dalam tanah itu akan menjadi semakin betah. Nah, ketika agensi hayati di dalam tanah itu betah, otomatis dia akan memberikan perlawanan yang lebih tinggi sehingga daya tahan tanaman terhadap penyakit itu akan menjadi lebih tinggi gitu. Karena dia akan bertempur antara yang baik dengan yang jahat. Tetapi untuk yang baik ini sudah kita sediakan makanan, kemudian sudah kita sediakan tempat untuk dia tumbuh, makanya nanti dia akan melakukan penetrasi atau penekanan untuk mikroorganisme jahat yang ada di dalam tanah gitu. Jadi ketika sekam bakar itu ada, kemungkinan besar Trichoderma itu akan betah di dalam tanah, dan ketika Trichoderma itu betah di dalam tanah, otomatis patogen penyakit seperti layu fusarium, kemudian jamur tular tanah yang lain, itu juga merasa tidak nyaman atas gangguan dari jamur baik yang ada di dalam tanah. Jadi drainasenya akan membaik, kemudian kelembaban juga akan menjadi berkurang sehingga kurang cocok bagi patogen penyakit. Kemudian dia akan menjadi tempat atau sumber makanan yang disukai oleh Trichoderma. Sehingga pertahanan alami dari bawah itu akan menjadi lebih tinggi gitu. Manfaat yang lain selain hujan itu biasanya dia akan meningkatkan kepadatan tanah sehingga nanti akar akan sukar untuk berkembang. Dengan hadirnya asam humat ini dia akan memperbaiki struktur tanahnya, kemudian porinya itu akan menjadi lebih poros atau lebih mudah sehingga akar nantinya itu akan menjadi lebih leluasa untuk berkembang gitu. Jadi setidaknya itu ada 4 manfaat ya. Jadi manfaat ketika arang sekam dihadapkan dengan musim
penghujan. Mulai dari meningkatkan porositas, memperbaiki struktur tanahnya sehingga porositasnya akan menjadi lebih tinggi, kemudian drainasenya akan menjadi lebih baik. Selanjutnya adalah kemampuan ketika pori makronya itu semakin banyak, otomatis udaranya akan semakin banyak sehingga mengurangi kepadatan, kemudian mengurangi kelembaban, kemudian tanah menjadi semakin gembur sehingga akar bisa menjadi lebih leluasa. Selanjutnya dia berpotensi untuk menyediakan sumber makanan atau tempat untuk mikroorganisme baik atau jamur baik seperti Trichoderma. Insya Allah itu akan menjadi lebih betah sehingga kemampuan Trichoderma untuk bertempur dengan jamur jahat itu akan menjadi lebih tinggi. Sehingga secara keseluruhan nantinya dengan penggunaan arang sekam ini pada musim kemarau dapat menurunkan potensi tanaman dari serangan penyakit. Kemudian kaitannya dengan musim kemarau seperti saat ini yang menghadapi musim kemarau, arang sekam dia memiliki kemampuan untuk menyerap dan mengikat air itu dalam batas yang lebih tinggi dan sangat baik gitu ya. Jadi ketika nanti di musim kemarau, ketika tanaman lain atau tanah lain itu sudah tidak mampu untuk menyediakan air, tanah dengan kandungan arang sekam seperti ini itu memiliki kemampuan untuk mengikat air menjadi lebih tinggi sehingga kelembaban pada sistem perakaran itu akan menjadi lebih terjaga. Dalam artian tanah yang diberikan arang sekam biasanya kemampuan untuk menahan dan menyimpan airnya itu menjadi lebih tinggi sehingga tidak mudah kekeringan. Yang dampaknya itu akan mengurangi tanaman dari cekaman kekeringan gitu. Karena ketika musim kemarau biasanya tanaman akan mengalami cekaman kekeringan, kekurangan air, tetapi karena tanahnya sudah diberikan arang sekam itu memiliki kemampuan untuk menahan dan mengikat air menjadi lebih tinggi sehingga tanaman tidak mudah stres itu. Karena awal dari stres itu nanti biasanya kalau tanamannya mudah stres ketika dihinggap oleh hama maupun penyakit itu akan sangat rentan sehingga potensi terserang penyakit misalkan serangan dari kutu daun, kemudian keriting daun, kemudian virus biasanya akan menjadi lebih tinggi gitu karena tanaman mengalami stres karena efek cekaman kekeringan tersebut atau cekaman panas. Nah, dengan kemampuan tanah untuk mengikat dan menahan air menjadi lebih tinggi sehingga stres itu bisa kita hindarkan. Kemudian arang sekam itu juga mampu untuk menekan pertumbuhan nematoda yang ada di dalam tanah. Seperti kita ketahui biasanya di musim-musim seperti ini nematoda di dalam tanah itu berkembang sangat baik. Kemudian ketika kita melakukan penanaman biasanya akan ada hama yang menyebabkan akar itu menjadi dimakan atau dipatahkan, menjadi dimakan sehingga menjadi terputus sehingga nanti biasanya tanaman akan mengalami kendala hidup segan mati tak mau. Jadi dia seolah-olah hidup tetapi tidak bisa maksimal dan dia juga belum mati gitu karena akarnya itu masih ada tetapi sudah banyak yang dipotong sehingga yang mampu bertahan itu hanya sedikit. Nah, dengan penggunaan arang sekam itu mampu untuk mengurangi serangan nematoda di dalam tanah. Kemudian sekam bakar ini juga mampu untuk mengurangi penguapan berlebih yang ditimbulkan oleh tanah gitu. Jadi biasanya kalau penguapannya terlalu berlebih itu nanti tanah akan mengalami cepat kekeringan seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau nanti tanahnya cepat kering kemudian tanaman mengalami stres, itu akan mengakibatkan tanaman menjadi lebih rentan terserang hama dan penyakit. Nah, dengan penggunaan sekam bakar ini akan mengurangi penguapan yang berlebih yang diakibatkan oleh tanah gitu. Jadi itu kaitannya manfaat terhadap musim kemarau gitu. Jadi manfaatnya sudah saya jabarkan ya, mulai dari musim penghujan maupun musim kemarau, apalagi di musim peralihan seperti saat ini. Jadi ketika peralihan musim penghujan menuju musim kemarau, biasanya teman-teman akan dipusingkan dengan kemampuan tanaman untuk beradaptasi itu sangat rendah karena tanah belum begitu mapan atau belum begitu siap, kadar air masih terlalu tinggi tapi penguapan juga sangat tinggi. Kemudian nanti ketika menghadapi fase generatif dihadapkan dengan musim kemarau di mana di fase saat tersebut tanaman akan sangat mudah untuk kehilangan air. Makanya dengan penambahan sekam bakar ini menurut kami memiliki manfaat yang sangat banyak, mulai dari tadi untuk musim penghujan dia akan memperbaiki drainase tanahnya, kemudian mengurangi tingkat kelembaban ketika musim penghujan, kemudian menciptakan tanah yang berpori, kemudian kelembaban akan menurun sehingga tidak disukai oleh patogen penyakit, kemudian menjadi tempat untuk bertumbuhnya jamur baik seperti Trichoderma sehingga nanti pertahanannya akan menjadi lebih
meningkat sehingga ketahanan tanaman terhadap serangan penyakit di musim penghujan itu akan menjadi lebih tahan. Kemudian serangan penyakit dapat kita hambat sedini mungkin dengan menciptakan iklim atau daerah yang kurang sesuai untuk pertumbuhan patogen penyakit tetapi cocok untuk pertumbuhan jamur baik yang ada di dalam tanah. Kemudian juga berpotensi untuk mengurangi tingkat kepadatan di musim penghujan karena kalau terlalu padat nanti akar sukar untuk berkembang dan didominasi oleh air sehingga nanti pertumbuhan akan terhambat dan tanaman mudah mati gitu karena terlalu jenuh akan air. Kemudian ketika di musim kemarau ini akan membantu menghindarkan tanaman dari cekaman panas, kemudian mengurangi potensi tanaman terserang nematoda, kemudian juga menghambat penguapan berlebih dari efek panas. Nah, karena efek panas ini juga lumayan bahaya di kemudian hari akan mengakibatkan tanaman menjadi lebih mudah untuk stres. Kalau tanaman stres itu akan memudahkan tanaman terserang dari hama dan penyakit. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini gitu ya. Jadi semoga dari video yang singkat ini menambah keyakinan teman-teman atau kemantapan hati teman-teman untuk menggunakan sekam bakar. Karena pertimbangannya dengan biaya yang relatif terjangkau tetapi dapat berpotensi untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Dan kami mengingatkan kembali bahwa tanaman yang bagus tentu saja dimulai dari sistem olah lahan yang bagus dan penggunaan bahan-bahan juga yang ramah lingkungan dan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Jadi mungkin itu dengan penggunaan arang sekam ini biayanya terjangkau tetapi hasilnya insya Allah bisa kita maksimalkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa mendatangkan kemanfaatan dan tanah kita senantiasa bisa kita lakukan perbaikan secara berkala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki. Salam Mitra Petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.